Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin, khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Syabil Hasan Asyadili jami' abtabillahi khususan sahibi hadil kitab Syekh Al-Alim Abil Fadl As-Sunnari At-Tubani wa farallahu lahum as-satara wa imlahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas atau mengaji tentang kitab Ahlal Musamarah. Ini kitab yang unik karena ditulis oleh salah satu ulama kebanggaan kita, Mbah Fadl Senori. Selain itu, kitab ini juga membahas tentang kisah sejarah Wali Songo, Wali 10. Di sini Wali 10 ditambah dengan Sunan Syekh Ja'far Soe, Sunan Syekh Abdul Jalil. Apa iku jenenge sing dipancung mati iku? Syekh Siti Jenar. Bang Syekh Siti Jenar. Nggih. Nggih. Mriki dirapi ngaos. Bajuan nyun baju mik. Dan ini dari beberapa ulama Jawa yang menulis tentang sejarah Wali Songo itu, yang ulama-ulama dulu yang saya tahu hanya dua, yaitu ini Mbah Fadl, kemudian siapa itu, abahnya Gusmus. Cuman bedanya kalau Mbah Fadl ini menggunakan bahasa Arab, kalau abahnya Gusmus menggunakan pegon. Tapi kemudian ada karya-karya kontemporer yang ditulis dengan bahasa Indonesia, ditulis dengan bahasa Indonesia, tapi kajiannya juga komprehensif, ditulis oleh salah satu pengurus besar Les Bumi NU, yaitu Agus Sunyoto, yang berjudul apa itu bukunya itu? Atlas Wali Songo. Tapi sebelumnya sudah ada kitab yang buku beliau yang judulnya Wali Songo. Jadi saya punya dua-duanya kebetulan. Kalau salah itu terbit sekitar tahun 2010 2011 kalau tidak salah itu. Saya punya yang Wali Songo itu, yang sebelum Atlas Wali Songo itu sekitar tahun 2009 lah, 2010-an itu saya sudah punya. Gini pon gak usah pola tuh pon wes. Kita mulai ngaji kita tentang Wali Songo. Ngaji kita kalian Mbah Fadl tentang yang bahas tentang Wali Songo. Saya memang tertarik dengan sejarah, terutama apalagi sejarah ulama kita. Nah, salah satu kelemahan santri biasanya
salah satu kelemahan kitab biasanya kita kurang menguasai, kurang tahu tentang sejarah. Jangankan sejarah ulama, kadang sejarah Nabi saja kita masih kurang begitu paham. Nah, muka-muka barokah lah kita bahas tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah ar-Rahmani, zat kang palang, zat kang welas asih dunya akhirat, ar-Rahimi, zat kang welas asih akhirat bloko. Alhamdu utawi sakabehane puji, alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah, alladzi kang audoha kang wis jelasake. Kitabku elek iki fotokopian, tak goleki kitabku sing gak fotokopian mbone ndi. Audoha kang wis jelasake utawa mertelake sapa Allah lana dumateng kita. Ini mikna jangan diganggu api ngaos. Mana hijal istibsori ing pira-pira manhaje mawas diri basirah. Wa amara lan perintah sapa Allah bitadzakuri kelawan ngeling-eling wal iktibari lan ngalap iktibar. Segala puji bagi Allah yang telah menjelaskan kepada kita tentang manhaj, metode mawas diri, dan memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat-ingat dan menjadikan kisah-kisah yang terdahulu itu sebagai bahan iktibar bagi kita. Oleh karena itu faqassa mongko nyritakake sapa Allah, sapa alladzi ku isine Allah, alaina ing atase kita kisosol ahyari ing pira-pira critane pira-pira wong bagus, wong pinilih. Wal israri lan pira-pira wong kang ala. Lala pokok ngono linak tabiro supaya ngalap ibroh sapa kita bima kelawan perkara jaro kang lumaku apa ma lahum kedue ahyar wal asrar fi sawali fil aksori ing dalem pira-pira kunone pira-pira mangsa. Karena Allah itu memerintah kita untuk ngiling-ngiling, mengambil ibrah, maka Allah memberikan contoh melalui kisah-kisah. Sama nakak no printer ini, sama demek-demek. Mboten. Pun toh gak usah didemek-demek, kok makan kok. Maka Allah mengisahkan kepada kita tentang kisah-kisah orang terbaik, juga kisah-kisah orang terjelek. Maka dalam salah satu karya ulama kontemporer ada kitab judulnya Al-Fannu Al-Qasasi fil Quran. Itu salah satu tesis atau disertasi yang meneliti tentang berapa persen kandungan Al-Quran itu mengandung kisah. Ternyata kesimpulannya sekitar 60% lebih. Quran itu mengandung kisah-kisah, cerita-cerita. Makanya ngaji tafsir itu hakikatnya ya ngaji cerita, ngaji sejarah. Karena mulai juz pertama apa meneh Baqarah itu sama delok itu bahas tentang ceritane Nabi Adam, cerita Bani Israel dan cerita-cerita yang lain. Maka ya maklum nek kapan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Quran itu 60% terdiri dari kisah-kisah. Di mau terus ya. Wassalatu utawi tambahi rahmat takdim, wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad al-mab'usi kang den utus bil busyra kelawan bebungah wal indar lan meden-meden.
Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang diutus untuk memberikan kabar bahagia sekaligus juga memberikan peringatan. Wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Nah, lafadz alun ini bisa jadi dimaknani secara khusus, bisa jadi dimaknani secara umum. Khusus dalam arti sing isih ana mambu tedak turune Kanjeng Nabi, mbah teko jalur bapak, mbah teko jalur ibu, atau bisa dimaknani alihi itu adalah apa? Alihi itu orang-orang Islam. Itu bisa jadi seperti itu. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi al-fudhala ikang utama-utama al-ahyari tur kang pinilih-pinilih. Jadi sholawat juga kepada para sahabat. Sahabat itu siapa? Wong sing tahu ketemu karo Kanjeng Nabi, iman lan mati dalam keadaan iman. Mergo mungkin wong iku ketemu Kanjeng Nabi ora iman, mati dalam keadaan tidak iman. Mungkin wong iku ketemu karo Kanjeng Nabi iman tapi matine tidak dalam kondisi iman. Nah, misalkan di peristiwa Isra Mi'raj itu tidak sedikit sahabat yang kemudian ketika Kanjeng Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj akhirnya jadi murtad. Maka orang yang seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai sahabat. Adalah sahabat terakhir itu kapundhut tahun 100 Hijriah. Setelah itu tidak boleh, setelah itu masuk periode tabi'in. Amma ba'du, anapun ing dalam sabadane bismillah hamdalah sholawat salam, fayaqulu mongko ngucap al abdu sapa kawula al maghruru kang kebujuk bil iktinai kelawan perkara kang gak ono artine alama ing atase perkara layak ning kang ora ono artine apa ma minal umuri bayane saking pira-pira perkara. Sapa sing kebujuk iku mau? Sapa sing al abdu iku mau? Abul Fadli rupane Abul Fadl ibni Abdis Syakuri kang dadi putrane Kiai Abdus Syakur. As-Senori kang bangsa As-Senori kang bangsa Senori koryatan apane desane At-Tubani kang bangsa Tuban mudi apa ini? Mudiriatan apane ya kabupatene lama kanat ing dalem semangsane ana apa makrifatut tarikhi ngaweruhi sejarah iku muhimmatan penting inda dzawil absori ing dalem mungguhe wong kang anduweni peningal ati wa ahlil fikri lan wong kang anduweni pikiran wal i'tibari lan pangangen-angen. Walaula dzalika lamun ora ana utawi mengkono-mengkono makrifatut tarikh muhimmah mau lama koso yakti ora bakal nyritakake Allah sapa Allah alaina ing atase kita kisosol umami ing pira-pira kisah pira-pira umat almadiyati kang wis klewat fit duhuri yang dalam pira-pira mangsa wal asori tegese pira-pira mangsa al khaliyati kang wis kliwat wa hasalan gegerei cara makna saiki ya mendorong wa hasalan gegerei sapa Allah na ing kita bisyari kelawan lumaku finawahil ardi ing dalam pira-pira sudute bumi linadri
krono ningali fil asari ing dalam piro-piro labet. Itu berpendapat sapa ingsun, nangen-nangen sapa ingsun, nimbang-nimbang sapa ingsun, an aktuba ing yen to nulis sapa ingsun, ngareng sapa ingsun hadhihi risalata ing ikilah kitab risalah al mukhtasarata kang ringkes. Jadi ketika pengetahuan tentang sejarah itu sebagai sesuatu yang sangat penting bagi orang yang punya pemikiran dan kecerdasan, kalau saja tidak penting, tidak mungkin Allah menceritakan kisah-kisah para umat terdahulu dan mendorong kita untuk melaku-melaku, untuk bertebaran di muka bumi supaya mengambil ibrah. Nah, karena pengetahuan sejarah itu merupakan salah satu hal yang sangat penting, bahkan sejarah itu sebagai salah satu pondasi dalam keilmuan Islam. Loh, kok bisa? Dalam keilmuan Islam itu ada beberapa ilmu yang dari berbagai ilmu itu tidak bisa kita pisah satu persatu. Atau bahasanya intradisipliner. Ketika kita berbicara fikih, maka kita akan berbicara secara otomatis kita akan berbicara usul fikih. Tapi usul fikih itu akan mendapatkan bahan yang bisa dibuat dan dikaji baik oleh para ulama usul ataupun oleh para fuqaha, itu disodori dari hasil penelitian para muhaddisin. Lah para muhaddisin mendapatkan bahannya dari para mu'arrikh, karena salah satu sumber penetapan hukum Islam itu adalah hadis, yang mana hadis itu dirangkai berangkatnya karena pengen nguri-nguri sejarah Kanjeng Nabi. Setelah itu dipisahkan qaulan wa fi'lan wa takriron, dipisahkan, dijadikan satu pembahasan tersendiri, jadinya hadis. Hadis diteliti sahih hasan dhaif, sing sahih hasan diuncang ning ulama usul fikih, ulama fikih dianalisa munculnya fikih. Jadi sejarah ini menjadi satu dasar bagi pondasi dasar bagi Islam. Maka penting banget. Penting banget. Ra'aitu an aktuba hadhihi risalah, maka saya punya pemikiran untuk menulis satu kitab yang ringkas. Litakuna, supaya ono apa hadhihi risalah iku tadhkiratan, dadi pepeling, wa tafsiratan lan pengawasan linafsi maring awak dhewe ingsun, waliman lan maring wong yakunu kang ana sapa man iku mithli sepadane ingsun min abnai jinsi, saking pira-pira anake bangsa ingsun. Wasama itu lan ngarani sapa ingsun ha ing risalah bi ahlal musamarati, kelawan jeneng ahlal musamarah. Ahlal musamarah itu nih dimaknani luwih manise jagongan. Mereka samara itu jagongan. Fi hikayatil auliyain, dalam ceritake biro-biro wali al asroti kang 10. Jadi ketika melihat bahwasanya sejarah itu sebagai sesuatu yang penting, maka Mbah Fadl punya pemikiran untuk menulis sebuah risalah yang ringkas supaya menjadi pepeling bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain, dan
kitab ini dinamakan dengan Ahlal Musamarah fi Hikayatil Auliya'il Asyrah. Taksisan krana mundaseni utawa taksisan krana ta'asiyan krana manut bil ulama kelawan ulama al kirami kang mulya wal fudhala ilan pira-pira penggede wal fudhail alami lan pira-pira penggedene pira-pira donya li'anni krana temestune ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun hum ing al ulama il kiram iku yaktubuna nulis sapa al ulama il kiram tawari khabuldanihim ing pira-pira sejarahe negarane pira-pira negarane ulama il-kiram. Jadi saya menulis Ahlal Musamarah ini yang menceritakan tentang sejarah wali 10 ini karena manut ittiba melok-melok karo ulama-ulama penggede. Rata-rata ulama mergo para ulama itu biasanya menulis tentang sejarah negaranya. Wa malan perkara jaro kang lumaku apa mali ahliya maring penduduke ya buldan min aslafihim saking pira-pira kunane ya, min aslafihim ya. Min aslafihim saking pira-pira kunane yo kira ketara bener min aslafihim saking pira-pira kunane wong wa muasyirihim lan pira-pira wong moderne wong di ahlihim ahliha iku dirujuk liyakuna supaya ana apa zalika mengkono ya risalah tulisan iku mau tadkiratan iku dadi pepeling liman kedue wong jaa kang teka sapa man min ba'dim saking sabadane ahliha. Jadi para ulama terdahulu juga menulis tentang sejarah negara mereka dan apa yang terjadi, apa yang berlaku pada penduduknya baik dari wong kuno atau wong sing sak mangsa. Jadi min aslafihim dari wong kuno-kunone ahliha wa muasirihim dan orang modern, maksudnya orang modern orang yang hidup semasa dengan para ulama tersebut. Liyakuna supaya ana apa dalika mungkon-mungkon ya karangan iku mau kitabah iku mau tadkiratan liman jaa min ba'dim supaya apa yang para ulama tulis itu bisa menjadi pepeling pengingat-ingat bagi orang yang hidup setelahnya. Wallahu tawi Allah iku al-muwaffiqu kang nuduhake bimannihi kelawan anugrahe Gusti Allah wa karomi lan lumone Gusti Allah. Jadi itu alasan salah satu motivasi kenapa kemudian Mbah Fadl itu menulis kitab Ahlal Musamarah dalam rangka menceritakan sejarah ulama-ulama dulu yang ada di Jawa, yaitu Aulia Wali Songo, tapi ini diceritakan Wali 10. Penulisan ini karena mengekor melok-melok nengone perilakune para ulama salaf, para piantun agung wal fudulail a'lam, karena menurut Mbah Fadl mereka itu biasanya menulis tentang sejarah negaranya dan apa yang terjadi pada penduduk negara tersebut, baik dari orang-orang sebelum mereka dan orang-orang yang sezaman dengan para ulama tersebut. Dalam rangka apa tulisan itu? Dalam rangka untuk menjadi tadhkirah, pepeling bagi orang yang hidup setelahnya. Lah,
ini kemudian ditiru oleh Mbah Fadl yang mengilhami untuk menulis kitab Ahlal Musamarah fi Hikayatil Auliyail Asra. Walaupun mungkin dalam beberapa cerita yang di sini ini memang perlu penelitian lebih lanjut. Dalam arti penelitian lebih lanjut itu ada beberapa nama yang mungkin perlu kita gali, itu daerahnya ada di mana. Ini perlu nama-nama sing kek biyen ngono ku, jeneng-jeneng desa sing kek biyen itu perlu kita lah. Beberapa hal yang ada dalam kitab Ahlal Musamarah ini juga cocok dengan primbon. Saya kebetulan juga sempat membaca buku Darmo Gandul yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata ada memang satu kemiripan kisah yang ada dalam Ahlal Musamarah dengan yang ada dalam Darmo Gandul ataupun dalam serat Wali Sono. Ada beberapa buku yang sempat saya jadikan muqabalah terkait sejarah yang ada pada kitab Ahlal Musamarah. Artinya walaupun ini ditulis oleh seorang yang alim alama, siapapun mengakui kalau Mbah Fadl itu alim alama, tapi bukan berarti kitab ini tidak kebal kritik. Jadi ada beberapa poin nanti yang memang harus kita teliti lebih lanjut, tapi bukan berarti dengan mengkritik kitab ini kita kemudian mendiskreditkan, merendahkan Al-Maghfurlah Mbah Fadl. Tidak. Ini dalam rangka proses ilmiah, dalam rangka diskusi ilmiah. Jadi tidak dalam rangka ngedukno atau ngelek-ngelek Mbah Fadl, benda. Artinya kitab ini ya sangat mungkin untuk dikritik. Bahkan mungkin oleh sebagian kalangan yang suka sarkop, sarjana kuburan, ada beberapa di sini yang dianggap fiktif. Saya juga tidak tahu karena bukan ahli sarkop. Cuman ada yang mengatakan seperti itu. Walhasil memang kitab ini tidak kebal kritik dan masih perlu kita eksplorasi, penelitian lebih lanjut terkait validitas apa yang diceritakan oleh Mbah Fadl dalam kitab ini. Kadang juga Mbah Fadl menceritakan hal-hal yang ada dalam Ahlul Musamarah itu juga belum jelas. Misalkan hanya menyebutkan Brawijaya, padahal Brawijaya itu Brawijaya yang berapa, yang namanya siapa, itu juga harus kita cross check dulu di dalam literatur sejarah Kemajapaitan. Ini penting sebagai gambaran dalam rangka mensinkronkan apa yang dikehendaki, apa yang ditulis oleh Mbah Fadl ini kita perjelas. Maka saya berharap memang kitab ini ada yang nyarai gitu loh. Saya berharap kitab ini ada yang nyarai, yang betul-betul alim dalam bidang sejarah, sehingga diskusi tentang Wali Songo itu tidak selesai hanya di seputar cerita, tapi benar-benar menjadi satu sejarah ilmiah. Walaupun pengilmian sejarah Wali Songo itu sudah dimulai dengan sangat baik oleh Ki Agus Sunyoto, cuman masih perlu pengembangan yang lain. Nah, itu terkait Wali Songo. Kita lanjutkan bacaannya. Hukiyah dan ceritaake. Wallahu tawi Allah iku alam luweh ngawruhi sapa Allah bisi hatihi kelawan kebenerane cerita. Ini artinya kalau bahasanya sudah hukiyah wallahu alam bisi hati, itu artinya Mbah Fadl juga belum secara yakin bahwasanya apa yang beliau sampaikan ini memang benar, secara validitas beritanya benar.
Apa anna sayyidana temen setune Gusti kita Zainal Abidin rupane Zainal Abidin ibna sayyidana kang dadi putrane Gusti kita Al Husain rupane Al Husain ibni sayyidatina kang dadi putrane Gusti kita Fatimah rupane Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kang dadi putra wadone Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku wulida dan lahirake lahu kedue Zainal Abidin sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad apa Zainul Azim Zainul Azim. Jadi ceritakan bahwasanya Zainul Abidin binti Sayyidina Husain, kalau Sayyidina Husain itu julukannya Sayyid, kalau Hasan Syarif, biasanya begitu. Kalau putranya Kanjeng Nabi keturunan dari Sayyidina Husain itu julukannya Habaib atau Sayyid, tapi kalau Hasan biasanya Syarif. Syarif Hidayatullah itu berarti jalurnya jalur Hasan. Tapi kalau Habib atau Sayyid itu biasanya jalurnya jalur Husain. Nah, setahu saya seperti itu. Itu punya putra yang namanya Zainul Azim. Wa wulidalan den lairake li Zainul Azim kedue Zainul Azim. Sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lau kedue walad apa Zainul Kubra Zainul Kubra. Wa waladun la wulidalan den lairake li Zainul Kubra kedue Zainul Kubra. Sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lau kedue walad apa Zainul Husain Zainul Husain. Wa wulida den lahirake li Zainul Husain kedue Zainul Husain sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lau kedue walad sapa Mahmud Al Kubra sapa Mahmudun Mahmud Al Kubra kang kubra. Wa wulida lan den lahirake li Mahmud Al Kubra kedue Mahmud Al Kubra sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Jumadul Kubra Jumadul Kubra. Wa wulida lan den lahirake sapa wa wulidan den laki dari Jumadil Kubra kedua Jumadil Kubra sapa salah satu auladin telu pira-pira anak. As-Sayyid Maulana Ishaq rupane Sayyid Maulana Ishaq wa Sayyid Ibrahim Al-Asmara lan Sayyid Ibrahim Al-Asmara kila den ngucapake as-sawabu kang bener iku as-Samarqandi Samarqandi. Jadi Samarkan. Wasayyidatu Asfa lan Sayyid Asfa zaujatu bnu Malikir Rum kang dadi bojone Raja Romawi Abdul Majid. Rupane Abdul Majid. Jadi cara dianu ini. Mbah Asmoro Kondi yang ada di Palang atau Said Ibrahim Asmoro itu duwe dulur Maulana Ishaq yaitu bapak Raden Paku. Kemudian duwe dulur Sayyidah Asfa. Sayyidah Asfa tiga-tiganya itu duwe abah jenenge Jumadil Kubra. Jumadil Kubra duwe bapak jenenge Mahmud Al Kubra. Mahmud Al Kubra duwe bapak jenenge Zainul Husain. Zainul Husain duwe bapak jenenge Zainul Kubra. Zainul Kubra duwe bapak jenenge Zainul Azim. Zainul Azim bin Zainul Abidin bin Husain binti Fatimah binti Nabi bin Fatimah binti Nabi. Itu nasabe Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Itu yang pertama, versi pertama. Yang versi kedua, wakilalan den ngendikaake inna Zainal Abidina temen setune Zainal Abidin iku mulida den lahirake lau kedue Zainal Abidin sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lau kedue walad Zainul Alimi sapa Zainul Alim. Wa wulidalan den lahirake lau kedue Zainul Alim sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Zainul Kubra Zainul Kubra.
Wa ulidalan den lairake li Zainul Kubra kedue Zainul Kubra sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue Zainul Kubra sapa Jumadil Kubra Jumadil Kubra. Wa ulidalan den lairake li Jumadil Kubra kedue Jumadil Kubra sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Zainul Hasan Zainul Hasan. Wa ulidalan den lairake li Zainul Hasan kedue Zainul Hasan sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Sam'un Sam'un. Wa ulidalan den lairake li Sam'un kedue Sam'un sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Abdullah Abdullah. Wa ulidalan den lairake li Abdillah kedue Abdillah waladun sapa anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Abdurrahman Abdurrahman. Wa ulidalan den lairake li Abdurrahman kedue Abdurrahman sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad Al-Kubra apa Al-Kubra. Wa ulidalan den lairake lil kubra kedue al kubra sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Mahmudun Mahmud. Wa ulidalan den lairake li Mahmudin kedue Mahmud sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad apa sapa Najmuddin Najmuddin al kubra. Wa ulida li Najmuddin al kubra wa ulidalan den lairake li Najmuddin al kubra kedue Najmuddin al kubra waladun sapa anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Ibrahim Asmara Ibrahim Asmara. Wa ulidalan den lairake li Ibrahim Asmara kedue Ibrahim Asmara sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Maulana Ishaq Maulana Ishaq. Jadi kalau dari jalur yang kedua ini justru tambah ruwet maneh. Jadi Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidah Fatimah bintin Nabi iku duwe putra jenenge Zainul Alim. Zainul Alim itu saya punya sanad ya, bentar. Jadi Zainul Alim, Zainul Abidin duwe putra jenenge Zainul Alim. Zainul Alim duwe putra jenenge Zainul Kubra. Zainul Kubra duwe putra jenenge Jumadil Kubra. Dan Jumadil Kubra itu duwe putra jenenge Zainul Hasan. Zainul Hasan duwe putra jenenge Sam'un. Dari Sam'un ini kemudian duwe putra Abdullah, Abdullah duwe putra Abdurrahman, Abdurrahman duwe putra Al-Kubra, Al-Kubra duwe putra Mahmud, Mahmud duwe putra Najmuddin Al-Kubra. Najmuddin Al-Kubra duwe putra Ibrahim Asmara dan Ibrahim Asmara duwe putra Maulana Ishaq. Jadi kalau di versi yang pertama Maulana Ishaq itu dan Ibrahim Asmara itu tunggal dulur karena sama-sama putrone Sayyid Jumadal Kubro.
atau Sayyid dalam nama lain Sayyid Jamaluddin Al-Husaini, mungkin Jumadil Kubro. Tapi di versi yang kedua ini nasab Syekh Jumadil Kubro, nasab Ibrahim Asmoro itu justru ayahnya dari Maulana Ishaq. Hingga yang pertama dan kedua lebih panjang yang kedua. Jadi itu yang lah kalau melihat dari nasab yang di Ibrahim Asmoro Konti, Maulana Ibrahim Asmoro Konti itu beda dengan yang ini, yang bener mboh wis padha raruwe. Soalnya kalau melihat dari jalurnya, kalau saya yang punya jalur nasab itu Zainal Abidin itu putranya, kemudian Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir itu turun ke Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu kemudian Sayyid Ali Al-Uraidi, ini yang nama-nama Arab ya. Kemudian Muhammad Naqib Ar-Rumi, kemudian Isa An-Naqib Al-Basri, kemudian Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir yang kemudian hijrah ke Yaman itu Al-Faqih Al-Muqaddam, Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu kemudian yang menurunkan para habaib yang ada di Indonesia. Dari Amil Faqih itu Al-Faqih Muqaddam kemudian turun ke Abdullah, kemudian Syed Alawi, Syed Muhammad, Syed Alawi, kemudian Ali Khalid Qasim, Sohibu Mirbat, Alawi Amul Faqih, Abdul Malik, dan seterusnya sampai turunnya ke Gunung Jati, kemudian sampai ke biasanya ke pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu. Misalkan Siwalan Panji itu yang setahu saya juga galurnya sampai ke jalur nasabnya sampai ke Syarif Hidayatullah, kemudian Ngelom atau mana itu juga sampai ke sana. Jadi jalurnya jalur Syarif Hidayatullah. Tapi dalam buku yang lain beda lagi. Urusan nasab ya, kalau tidak ahli nasab memang agak susah. Wakilah kita lanjut ya. Jadi yang jelas ada dua versi ini. Yang ketiga juga ditampilkan oleh versi yang ketiga oleh Mbah Fadl. Nanti besok kita cari, kita jajal sesuk tak golekane ning ngene buku-buku liyane. Kira-kira sing pas sing ndi. Wakilan dan ngendikake, karena bahasanya sudah menggunakan gila. Berarti ini gak pakai kuat. Wakilan dan ngendikake inna Zainal Abidina, teman setune Zainal Abidin iku
wulida den lairake lau kedue Zainal Abidin sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Zainul Hakam wa wulida lan den lairake li Zainul Hakam kedue Zainul Hakam sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Zainul Husain wa wulida lan den lairake li Zainul Husain kedue Zainul Husain waladun sapa anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Az-Zainal Al-Kubra Zainal Al-Kubra wa wulida lan den lairake li Zainal Al-Kubra kedue Zainal Al-Kubra sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Najmuddin Al-Kabir Zain Al-Kabir duwe putra Najmuddin Al-Kabir wa wulida lan den lairake li Najmuddin Al-Kabir duwe Najmuddin Al-Kabir waladun sapa anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad Sam'un sapa Sam'un wa wulida lan den lairake li Sam'un kedue Sam'un sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Ustar sapa Ustar wa wulida lan den lairake li Ustar kedue Ustar waladun sapa anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Abdullah wa wulida lan den lairake li Abdillah kedue Abdillah sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Abdurrahman wa wulida lan den lairake li Abdurrahman kedue Abdurrahman waladun sapa anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Mahmud Al-Akbar wa wulida lan den lairake li Mahmud Al-Akbar kedue Mahmud Al-Akbar sapa waladun anak yuqalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Najmuddin Al-Akbar wa wulida lan den lairake li Najmuddin Al-Akbar sapa salah satu auladin telu pira-pira anak As-Sayyid Ibrahim Al-Asmara rupane Sayyid Ibrahim Al-Asmara wa Maulana Ishaq lan Maulana Ishaq wa Sayyidati Asfa lan Sayyidat Aswa. Jadi yang ketiga ini hampir sama dengan yang pertama, artinya Sayyid Ibrahim, Maulana Ishaq dan Sayyidat Asfa itu dulur. Nah, versi kedua tadi Ibrahim Asmaro itu bapaknya Maulana Ishaq. Jadi cuman galur nasabnya lebih panjang yang versi ketiga daripada versi kedua. Lah dari tiga ini Mbah Fadl sendiri juga tidak meyakini mana yang paling benar. Tidak meyakini mana yang paling benar. Artinya gaya penulisan sejarah yang ada dalam kitab Ahlal Musamarah ini hanya sebatas riwayat yang Mbah Fadl dengar, riwayat yang Mbah Fadl ketahui ditulis di dalam satu karya ini. Terlepas ini sudah belum sampai pada level penelitian tahqiq terkait nasabnya ini sampai kemana atau bagaimana. Karena mungkin basicnya Mbah Fadl juga bukan seorang sejarawan, tapi basicnya adalah seorang ahli fikih. Nah biasanya ahli fikih itu gak pakai ngurusi urusan urusan nasab, bener gak embo alam. Oleh karena itu wabihada ini disampaikan oleh Mbah Fadl wabihadi riwayati lan kelawan ikilah pira-pira riwayat wa ini talafat senajan dadi beda apa hadir riwayat nataya konu dadi yakin nyakini sapa kita anak Ibrahim Al-Asmara teman setune Ibrahim Al-Asmara iku min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking dzurriyyah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing jelas walaupun jalur nasabnya itu beda-beda wis mbuh piye wae, versi pertama, versi kedua, versi ketiga itu kan beda-beda, panjangnya juga berbeda, variannya juga berbeda. Yang versi pertama lebih sedikit, versi kedua panjang, tapi kemudian ada titik perbedaan. Ibrahim Asmaro itu abah daripada Maulana Ishaq. Yang ketiga panjang, tapi Ibrahim Al-Asmar dan Maulana Ishaq itu dalam satu kurun, artinya dalam satu kurun sak dulur. Sing bener sing di wis mbuh, beda-beda.
sing jelas ngono, tapi sing dadi cekelan cara Mbah Fadl natayak kono anna Ibrahim al-Asmar min dzurriyyati Rasul. Sing penting pokoke Sayyid Ibrahim al-Asmar itu adalah tedak turune Kanjeng Nabi. Sing penting Sayyid Ibrahim Asmara Konde itu merupakan dzurriyyatun Nabi. Boh sing ana ning ngene telu iki bener apa gak? Boh sing bener sing versi pertama, versi kedua atau versi ketiga gak pakai penting, sing penting Ibrahim al-Asmar itu tedak turune Kanjeng Nabi. Nah, disinilah kitab ini tidak kebal kritik, dalam arti data-data yang disampaikan oleh Mbah Fadl dalam kitab Ahlul Musammaro ini masih sangat terbuka untuk dikritik, terutama dari jalur nasab ini ketika Mbah Fadl menyampaikan 3 varian jalur, dan Mbah Fadl sendiri tidak memberikan satu keputusan terkait mana dari 3 ini yang paling sahih, sehingga bahasanya beliau hanya hukiyah, wakilah, dan wakilah. Kalau bahasa itu ya berarti bahasanya masih belum yakin, karena memang mungkin belum sampai pada penelitian ilmiah seperti seperti para peneliti-peneliti sejarah sekarang. Nah, hukiyah dan ceritaake, hukiyah dan ceritaake, innahu temusne kelakuan lamma balago ing dalem semangsane tumeka as-sayyidu Ibrahim sapa Sayyid Ibrahim al-Asmara asuddahu ing gedene Sayyid Ibrahim. Diceritakan bahwasanya ketika Sayyid Ibrahim Asmara itu mencapai umur dewasa, saha mongko berkelana sapa Ibrahim al-Asmar fil ardi ing dalem bumi hatta wasola hingga tumeka sapa Ibrahim al-Asmar ila baladin maring negara yuqalu kang den ucapake lahu keduwe balad apa cempa-cempa. Jadi ketika sudah dewasa, Sayyid Ibrahim itu kemudian berkelana hingga sampai pada daerah yang bernama Campa. Campa itu daerah Kamboja. Daerah Kamboja. Nah, Kamboja dan Jawa iki ya ono hubungane, kok Campa dan Mojopahit itu nanti duluran, sehingga kalau sampean melihat ada apa itu candi yang menjadi apa angker apa itu kan struktur candinya kayak candi-candi Majapahit. Nah, ini ngaji kitab ini sebenarnya ora patek cocok nek gawe posonan, mergo ngaji kitab ini dibutuhkan penelitian yang lebih. Jadi nanti ketika masuk pada Majapahit ini kan nanti masuk pada Majapahit, kita harus komparasi dengan sejarah Majapahit sing dikarepno Brawijaya ning kene iku Brawijaya sing sapa? Sing Kertawijaya apa Jaya Wisnu Wardana apa sapa apa Hayam Wuruk apa sapa? Ini kan hanya Brawijaya lho, Brawijaya kan akeh. Mergo Brawijaya iku gelar, duduk nama raja Majapahit, tapi gelar seorang raja Majapahit. Maka ya memang perlu komparasi data yang luar biasa terkait membaca kitab ini. Jadi ya mergo posonane dibaca-waca ngono ae. Ora perlu rada tahqiq sithik. Jadi sing sampean nanti punya, kalau memang ada yang sudah membaca tentang sejarah Brawijaya, sejarah Brawijaya baik dari berbagai versi, nanti bisa dikomparasikan dengan kitab ini, bisa sampean komparasikan datanya, validitas, apakah memang kitabnya Mbah Fadl ini valid. Jadi ora usah
Wedi nek kapan ngritik kitab kualat ora. Ini urusannya ilmiah. Jadi ora nek kualat. Urusannya ilmiah, nek salah ya salah. Nek ora pas ya ora pas. Urusan ilmiah itu dudu masalah ngualati. Nah nek ngualati ya ora mungkin ana madhab. Imam Syafi'i beda pendapat karo Imam Malik terus kualat ya gak. Urusan ilmiah itu ora kualat itu. Jadi kita harus proporsional dalam berbicara tentang itu. Ini perlu sing maca-maca. Saya memang kurang harus saya akui, saya memang masih kurang banget untuk terkait bacaan masalah Majapahit. Ya, nek maca novel-novel Majapahit ya iya, tapi berbicara novel itu nggak bisa dipakai acuan untuk data. Saya belum membaca bukunya siapa itu profesor siapa yang keruntuhan Majapahit, kemudian puncak itu Majapahit itu belum saya baca. Yang penting kan juga belum baca tentang apa itu istilahnya primbon kok primbon apa itu bahasanya kok primbon atau apa itu kitab sejarah Jawa ini Majapahit, kitab sejarah Jawa itu belum saya baca sehingga saya memang minim literatur terkait Majapahit. Ya secara garis besar rada paham Majapahit itu teko Singosari terus mudhun Majapahit Raden Wijaya, kemudian duwe bojo papat anake sapa iku Singosari iku, terus gelut karo Jaya Katwang dan seterusnya, akhirnya duwe anak lanang Kala Gemet apa sapa iku jenenge. Bar ngono terus Kala Gemet munggah dadi raja, ora duwe anak, terus rajane muncul loro, terus muncul maneh lah itu terus runtuh. Lah yang dimaksud di sini itu kira-kira Said Ibrahim Asmorogonti sampai neng Campa itu tahun berapa? Itu juga harus dicari datanya. Kok iso terus besanan karo Mojopahit? Nek ngomong besanan karo Mojopahit berarti itu masa Raden Wijaya, berarti kurang luwih ngono, kurang luwih. Ini nanti kita cari datanya bareng-bareng lah. Falamma dakhala endima wa malan ngetep sapa Said Ibrahim Asmara fihi ing dalem Campa hatta qadara hingga kuwasa sapa Ibrahim Asmar alat dukhuli ing atase mlebu ala mulkihi ing atase kerajaane Cempa. Ketika sampai di Campa, kemudian Said Ibrahim Asmara menetap di sana hingga punya semacam kekuasaan untuk keluar masuk di wilayah istana. Falamma dakhala mongko ing dalem semangsane mlebu sapa Ibrahim Asmar alaihi ing atase mulkihi iki ala mulkihi ala malikihi ngono ya iki mestine ala malikihi ing atase rajane. Nek mulkun iku kerajaan, nek malikun iku raja. Alaihi ing atase malikihi kala ngucap lahu maring Ibrahim al maliku sapa raja. Ya darwis Mas muka ma iku sapa ismuka utawi jeneng ira wa malan iku apa hajatuka utawi kebutuhan ira bidukhuli lan mlebu alaya ing atase ingsun. He darwis jenengmu sapa lan kebutuhanmu apa kok terus awakmu sowan ning aku? Iki pitakone raja Cempa.